Pernah nggak sih Anda lihat laporan keuangan perusahaan terus bingung, ini semua angka artinya apaan sih? Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng. Kita bakal berperan jadi investor senior yang lagi melakukan check-up keuangan lengkap. Anggap aja ini sesi mentoring khusus buat Anda, biar kita bisa benar-benar paham cerita di balik angka-angka itu. Oke, langsung aja kita mulai. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas satu persatu, persis seperti cara seorang profesional menganalisis sebuah investasi. Udah siap? Yuk! Hal pertama, dan ini yang paling fundamental ya, seperti kata investor legendaris Peter Lynch, kenali apa yang Anda miliki. Ini adalah dasar dari semua keputusan investasi yang cerdas. Jadi, mari kita kenalan dulu sama pasien kita. Fokus kita hari ini adalah PT Bank Raya Indonesia, atau yang di bursa saham kodenya AGRO. Dan ingat, semua data yang akan kita lihat ini datangnya langsung dari laporan keuangan mereka yang sudah diaudit untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025. Laporan inilah teman-teman, satu-satunya sumber kebenaran kita. Oke, kita lanjut. Kita akan mulai dari neraca. Coba deh bayangkan, neraca ini seperti hasil ronsen kesehatan keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Dia nunjukin semuanya, apa yang dia punya, apa yang jadi utangnya, dan apa yang tersisa. Nah, yang seru dari slide ini tuh, dia kasih kita gambaran besarnya. Aset itu semua yang dimiliki bank, liabilitas itu semua utangnya. Dan ekuitas, nah ini nilai bersih yang tersisa buat para pemilik. Biar gampang, bayangin aja nilai rumah Anda dikurangi sisa cicilan KPR. Itulah kekayaan bersih Anda. Simpel kan? Buat bank, aset yang paling penting itu ya pinjaman yang mereka kasih keluar. Angka ini adalah jantung bisnis mereka. Anggap aja ini mesin pencetak uangnya yang terus berputar ngasilin pendapatan dari bunga. Dan dari grafik ini kita bisa lihat jelas banget ya, ukuran total bank ini yang diukur dari asetnya ternyata cenderung stabil antara 2024 dan 2025. Ini bisa berarti macam-macam nih. Bisa jadi perusahaannya udah matang atau mungkin pertumbuhannya lagi terbatas. Mari kita investigasi lebih dalam lagi. Oke, kalau tadi kita udah lihat foto ronggennya, sekarang waktunya kita nonton filmnya. Kita mau lihat gimana sih performa perusahaan ini selama setahun penuh. Inilah yang namanya laporan laba rugi. Tabel ini nunjukin semua pemasukan dan semua pengeluaran. Tapi, mata seorang investor sejati itu pasti langsung loncat ke baris paling bawah, total laba atau rugi. Disinilah teman-teman cerita sesungguhnya diungkap. Jadi intinya, di sini nih, angka ini. Kerugian bersih lebih dari 498 miliar rupiah untuk tahun 2025. Coba direnungkan sejenak. Ini bukan sekedar angka kecil di atas kertas loh. Ini adalah sinyal peringatan penting yang harus kita dalami. Lihat deh perbandingan visual ini. Kuat banget kan bedanya? Dari yang tadinya untung sekitar 50 miliar di tahun 2024, malah berbalik jadi rugi besar di tahun 2025. Ini ceritanya jadi beda banget. Kerugian segede ini tuh nggak hilang gitu aja, efeknya langsung jelek kena ke nilai milik para pemilik perusahaan, yaitu kita, para pemegang saham. Ini soal uang hasil jerih payah kita. Coba kita lihat seberapa besar dampaknya. Nah, di sini kita bisa lihat jelas banget cara kerjanya. Ekuitas di awal tahun, nilai buat pemegang saham, langsung dikurangi sama total kerugian bersihnya. Hasilnya, total ekuitas di akhir tahun jadi menyusut. Bayangin aja ada lubang yang nyedot sebagian nilai perusahaan. Jadi, setelah kita bedah semuanya, apa nih diagnosis akhirnya? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sebagai seorang mentor, saya mau Anda bisa menyimpulkan temuan-temuan penting ini dengan tajam dan jelas. Ini dia poin-poin kuncinya. Ukuran banknya stabil, tapi ada kerugian besar di 2025 yang langsung menggerus nilai pemegang saham. Di saat yang sama, utang mereka sedikit naik. Setiap poin ini tuh nyambung satu sama lain dan ngebentuk satu cerita yang utuh. Analisis ini ngasih kita apanya? Apa yang terjadi? Nah, pekerjaan seorang investor yang sesungguhnya itu baru dimulai dari sini. Bertanya kenapa? Kenapa mereka rugi? Apa yang bikin biayanya naik? Atau pendapatannya turun? Inilah pertanyaan krusial yang harus Anda renungkan, karena disitulah letak kunci investasi yang sebenarnya.